Bab 33. Hubungan yang rumit. Sudahlah Indah, jangan menekan Rafli terus seperti itu. Sekarang aku tidak akan memintanya untuk menikah lagi, ucap Oma. Sejak tadi dia menguping pembicaraan Berta dan Rafli. Diam-diam dia dan Papa Indah mendengar semua pembicaraan tersebut. Hati Oma makin terluka saat mendengar ucapan Rafli yang mengatakan bahwa dia tak akan menikah jika bukan dengan Christine. Sementara saat ini Christine memang masih sangat muda. Jelas pernikahan masih jauh dari pikiran gadis tersebut. Saking sakitnya hati Oma dia jadi menunjukkan dirinya seperti ini, tapi ucapan sang Oma tidak membuat hati Rafli jadi lega, justru merasa bersalah. Ditegur oleh Oma, Mama Indah jadi terdiam. Dia menghela nafasnya dengan kasar. Maafkan aku Oma, ucap Rafli kemudian. Oma juga minta maaf, karena Oma kamu jadi merasa tertekan seperti ini. Katakan pada Christine kami tidak akan memaksanya lagi untuk menikah denganmu. Jalani saja hubungan kalian sebagaimana mestinya, jawab Oma. Kali ini Rafli hanya mampu mengangguk. Tentang hubungannya dengan Christine dia belum mampu menerka, harus diakhiri atau bagaimana. Lain kali ajaklah Christine untuk datang ke sini, tidak untuk membicarakan tentang pernikahan. Oma hanya ingin mengenalnya saja, pinta Oma lagi dan Rafli mengangguk. Tak lama setelah pembicaraan itu akhirnya Rafli pamit pulang, namun di ruang tengah tersebut semua orang masih berkumpul. Maafkan aku Oma, ucap Mama Indah. Sudahlah Indah, Oma tidak ingin ada perselisihan lagi. Rafli memang tidak ingin menikah, balas Oma. Dia menyentuh jantungnya yang terasa terbakar, namun hanya sakit sejenak lalu menghilang. Aku akan tetap mengenalkan Rafli dengan wanita pilihanku. Setelah Rafli mengenalnya mungkin saja dia akan berubah pikiran. Batin Mama Indah. Dia sebenarnya tidak ingin mengambil langkah sejauh ini, tapi semua dia lakukan demi sang ibu. Kesehatan Oma setiap hari makin menurun dan keinginan terakhirnya hanyalah melihat Rafli menikah. Jadi sebisa mungkin keinginan itu akan dia wujudkan. Lagi pula siapa yang tahu tentang jodoh, bisa saja Christine memang bukan jodoh Rafli. Inilah yang diyakini oleh Mama Indah. Senin ini Christine, Laura dan Arhan pergi ke salah satu proyek yang ditangani oleh Central Asia Group. Bukan mega proyek yang sedang ditangani langsung oleh Rafli, melainkan proyek lain yang masih ada di sekitar kota, yaitu pembangunan sebuah mall. Ketiga karyawan kontrak tersebut datang dengan menggunakan helm dan sepatu boots. Mereka mengamati dan mempelajari secara langsung ilmu yang didapat oleh para senior. Kunjungan mereka kali ini didampingi oleh 3 senior sekaligus. Saat makan siang mereka bahkan makan siang bersama para tukang yang mengerjakan proyek tersebut, mulai dari mandor dan beberapa kuli. Cuaca panas ini membuat pekerjaan jadi terasa begitu berat. Makin berat bagi Christine karena sejak tadi dia tidak mendapatkan kabar dari sang dosen. Pagi tadi Christine langsung mengirim pesan bahwa dia tidak ingin dijemput dan Rafli mengiyakan, selebihnya tak ada pembicaraan apapun lagi. Jam 3 sore akhirnya mereka kembali ke kantor pusat. Dinginnya AC di perusahaan itu membuat Laura sampai mengucap syukur. Ya ampun, aku lelah sekali, aduh Laura. Christine hanya mengangguk saja untuk mengiyakan. Sikap diam Christine tersebut terpantau oleh Arhan. Apa kamu sakit Chris? Tanya Arhan. Laura yang mendengar pertanyaan itu jadi menatap ke arah Christine juga. Tidak, aku hanya lelah, jawab Christine. Di antara langkah mereka bertiga yang menuju lift, tiba-tiba asisten Ben datang menghampiri. Christine ayo ikut aku, Tuan Rafli memanggilmu, ucap asisten Ben. Dek, jantung Christine sampai berdenyut saat mendengar ucapan itu. Rasanya sudah lama sekali dia tidak melihat sang dosen. Baik asisten Ben, jawab Christine. Dia menatap Laura ingin pamit, namun Laura dengan cepat mendorong tubuhnya untuk segera pergi. Tiap Christine pergi seperti ini Laura senang sekali, karena dia jadi bisa berdua saja dengan Arhan.
Kenapa Pak Rafli sering sekali menemui Christine? Tanya Arhan. Kakaknya Christine itu temanya Pak Rafli. Wajar saja jika Pak Rafli sering menemui Christine, karena dia merasa dititipi Christine, jelas Laura dengan semangat. Setelah Christine dan asisten Ben semakin menjauh, Laura pun memeluk lengan Arhan untuk kembali melanjutkan langkah. Di lantai 10, Christine masuk seorang diri ke dalam ruang kerja sang CEO. Langsung disambut dengan tatapan Pak Rafli yang kali ini terlihat sendu. Christine tidak langsung masuk, dia sedang menunggu diperintahkan untuk mengunci pintu, namun Pak Rafli tidak melakukannya. Kamu lelah. Duduklah, titah Rafli. Dia tahu Christine baru saja pulang dari tempat proyek. Melihat Christine datang, dia pun bangkit dari kursi kerjanya dan menyambut. Rafli bahkan menarik Christine untuk duduk di sofa. Bapak mau apa? Tanya Christine ketika melihat pria itu berjongkok di hadapannya. Lepas sepatumu, aku sudah menyiapkan air hangat untuk merendam kakimu, jawab Rafli. Christine melihat ke samping kirinya, melihat fort spa yang sudah ada di sana. Entah bagaimana Pak Rafli mendapatkan alat tersebut. Christine menurut, karena kedua kakinya terasa lelah sekaligus. Saat Christine menggunakan alat tersebut, Rafli menemani dengan duduk di samping sang gadis. Kemarin aku sudah menemui Mama, ucap Rafli. Kemudian, sebuah pembicaraan yang entah kenapa tak ingin Christine dengar. Lalu apa kata beliau? Tanya Christine. Hati dan mulutnya memang tak sejalan. Hatinya berbisik tak ingin tahu, tapi mulutnya malah bertanya. Sementara Rafli juga begitu ragu untuk menjelaskan semuanya, mendadak takut jika hubungan mereka berakhir. Oma sudah tidak memaksaku menikah, kata Rafli. Pada akhirnya dia pilih untuk bicara tentang Oma saja. Oma ingin kita menjalani hubungan sebagaimana mestinya, jelas Rafli kemudian. Diam-diam Christine tersenyum kecil saat mendengar cerita tersebut. Ini artinya mereka tidak perlu putuskan. Tidak juga harus menikah. Entahlah, Christine jadi merasa senang dengan hubungan yang tidak jelas ini. Jadi bagaimana? Tanya Christine kemudian, pura-pura polos. Bagaimana apanya? Tanya Rafli balik. Tentang hubungan kita. Apa putus? Balas Christine, bertanya dengan menoleh dan membalas tatapan sang dosen. Melihat Pak Rafli yang langsung menggeleng. Tidak, kita tidak putus.